Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, balik lagi di Radio Talk, saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan kali ini masih bareng dengan Tifa. Dan spesial banget di sini sudah bersama dengan seseorang yang berhubungan dengan kayaknya studio kita agak berbeda ya siang hari ini. Udah ada nih tanaman-tanaman yang super lucu banget, yang jadi hiasan juga, yang ini sudah terkoneksi ya. Ya Bang ya. Kita langsung aja kenalan dengan narasumber kita di edisi podcast Radio Talk kali ini dengan Bang. Nama saya Ando, saya bergerak di bidang taman dan tanaman hias. Wah, dengan Bang Ando Iya. juga pengusaha, bisa dibilang pengusaha tanaman hias ya kita bilang. Boleh dibilang Boleh begitu. dibilang begitu. Baik. Bang Ando, ini sejak kapan nih menggeluti usaha dari tanaman hias ini? Semenjak menikah. Semenjak menikah. Itu tahun berapa ya? Jadi sebelumnya saya tuh kan nggak begitu nggak mendalami tentang dunia tanaman hias, Aha. tentang taman. Kebetulan istri yang mendalami di bidang itu gitu. Oh, Kebetulan gitu. keluarga yang dari pihak istri itu Aha. banyak yang punya usaha kebun bunga. Oh. Jadi sambil berjalannya waktu kita belajar, saya sendiri belajar ya kan, didukung juga sama sama istri di rumah. Akhirnya itu dijadikan usaha. Usaha baru. Nah, Hmm, ngomong-ngomong nih, ya. karena baru menikah kemudian membuka usaha tanaman hias, sebelumnya di mana nih? Di bidang apa nih? Oh, sebelumnya saya Aha. kerja kantoran ya, terakhir itu di BUMN ya. Jadi Oh. berani out of the box, keluar dari zona nyaman Aha. hanya untuk usaha ini. Oke, tapi sebelumnya pendidikannya gimana Bang? Pendidikannya justru tidak nyambung sama yang tanaman. Kalau boleh tahu apa nih pendidikannya? Saya tuh sarjana hukum. Sarjana hukum Sarjana. tanaman ya? Itu bicaranya ya? Sama sekali tidak nyambung, Sama tapi sekali, berjalannya waktu justru kita yang tidak tertarik menjadi tertarik karena ternyata dari tanaman hias bisa menghasilkan gitu kan. Oke. Makanya saya berani keluar dari kerja yang lama Oke. di bidang ini karena sebelumnya sudah menjalani juga. Jadi sambil bekerja dulu sambil menjalani ini. Oke. Udah berapa tahun berjalan, akhirnya berani meyakinkan diri untuk buka usaha tanaman hias. Buka usaha tanaman hias itu sendiri. Begitu. Berarti memang awal mulanya tuh hobi ya, dari sekedar hobi ngeliatin Iya, bunga, betul. merawat sendiri, Iya. akhirnya ya mencoba untuk peruntungan di dunia usaha tanaman hias. Betul sekali, Tifa. Nah, Bang, boleh dong kenalin ini keempat ini apa nih, Bang? Oh ya, ini Ini asli nih kan? asli semua. Asli Ini kebetulan semua. banyak sih jenis, cuman ya kebetulan podcast ini kita bawa 3 ya. Sebenarnya banyak yang lagi tren di tahun 2025 ini. Oke. Kebetulan sekarang lagi tren tuh kalau orang bilang ini keladi, sejenis keladi gitu. Sejenis Cuman keladi. ini keladi hias namanya. Namanya pun berbeda-beda ya. Bahkan ada ribuan, ada ratusan jenis-jenis keladi ini. Oke. Cuman yang kebetulan hari ini kita bawa 3 untuk para penyiar podcast kita. Yang ini namanya Snow White. Snow. Iya. Wow, ada apelnya enggak ya? Snow Jadi White. tanaman hias tuh kebanyakan diambil dari nama-nama yang populer. Jadi Oke. orang menemukan bikin varian baru, tumbuh varian baru, terus namanya dicari yang populer. Karena ada putih-putihnya, jadi putih bikin Snow White. Snow White, ya Oke. betul. Yang ini. Kalau ini Aglaonema. Oke, Tifa tadi mau nebak red, itu bukan ya? Belum. Asbun banget nih. Nah, Oke, yang Kalau ini. yang ketiga itu Caladium Thailand. Itu sekarang lagi tren, harganya pun sekarang tuh ada yang sampai jutaan. Wow. Kalau yang ini? Yang itu masih harga 50.000. Oke. Kalau yang jutaan itu berarti besar ya, Bang ya? Agak besar dan rimbun. Oh, Iya. gitu. Dan itu laku loh di pasaran. Jadi anak-anak muda sekarang udah lumayan tertarik, udah mulai melirik ke tanaman hias. Apalagi sekarang dunia media online sangat membantu kan dari segi pemasaran ya kan. Medsos ya, Bang ya? Dari segi medsos, apalagi anak muda sekarang lebih lihai medsosnya. Iya, benar. Lebih tahu dia market pasar apa yang mau diambil gitu. Ngonteninnya udah jago nih ya. Udah jago. Berarti dari 3 ini mana yang paling best seller di pasaran, Bang? Yang lagi best seller sih tergantung selera konsumen ya, karena seperti itu Oke. tadi ada ratusan jenis, tergantung selera si konsumennya.
Cuman mereka sekarang lagi tren itu memang yang keladi-keladian. Keladi-keladian Ya. antara ketiga ini Iya, ya Bang karena ya dia pokoknya. bisa di indoor, di dalam ruangan bisa, Meja kerja di gitu outdoor ya. juga bisa, di teras rumah itu bisa. Dan Mhm. dia tambah rimbun, tambah banyak gitu. Oh iya, berarti ini bisa lebih besar lagi Bisa, ya Bang ya lebih kalau besar, misalnya lebih rimbun medianya, lagi. media tanamnya besar, dia juga bakal besar ya Iya, ternyata. betul sekali, Oke. Tifa. Nah, ini beberapa tahun yang lalu nih Bang, ada tren tanaman yang namanya yang merambat itu janda bolong. Iya, betul. Itu Itu juga gimana tuh Bang? kategori jenis keladian. Cuma kan itu Oke. tadi, ada yang Aha. namanya janda bolong, ada monstera, Aha. macam-macam namanya. Aha. Itu. Oke. Dan itu pada saat itu harganya luar Iya, biasa kan kan harganya. viral juga kan Dan di media namanya pun sosial ya. diambil dari nama-nama yang sudah ini kan, Iya, sudah umum kan, sudah benar, keren kan. benar, Jadi benar. dari nama bisa membuat harga menjadi Berkelas lagi ya. berkelas, betul sekali. Oke. Selain dari keladi-keladian ini Bang, di tempat Abang ada apa aja nih Banyak di sekali tanaman tokonya? hias. Jadi saya ini khususnya bergerak di lebih spesifik saya itu di bagian penataan taman ya. Oh, penataan taman. Saya lebih kepada Oke. penataan taman, mulai dari pembuatan taman sampai dengan dekorasi taman atau mini garden. Jadi acara-acara di depan panggung itu saya bisa dan kita bisa gitu. Alhamdulillah ini udah berjalan masih cukup muda ya. Sudah 14 tahun. Itu Masih masih muda. SMP ya? Udah 14 tahun bergerak 14 di bidang ini. tahun di bidang ini. Alhamdulillah semua acara, alhamdulillah sudah udah pernah kita tangani, termasuk acara yang Pak Jokowi pernah juga kita dekor. Ini ternyata Pernah. manusia di balik dari indahnya panggung gitu ya, dekorasi. Iya, Nah, kita ini pernah. jawabannya. Betul sekali. Wah, terus Bang apa lagi event yang dikerjakan gitu apa lagi? Kita pembuatan taman baik di perumahan, di perkantoran, instansi sampai ke fasilitas umum seperti jalan raya. Pengadaan tanaman di trotoar-trotoar, di pinggir jalan, sampai pot-pot juga begitu kita masuk. Jadi saya lebih kepada istilahnya tadi pertamanan dan tanaman hias. Kalau di Pekanbaru yang mana nih Bang? Lokasi paling banyak? Daerah mana nih? Marpoyan kah atau Panam kah? Hampir semua sih ini ya, ada sih semua kita. Jadi apalagi itu jalan-jalan besar ya, khusus misalnya Jalan Arengka 2 ya. Arengka 1 ya, Soekarno-Hatta 1, Soekarno-Hatta 2. Oke. Itu kita ada juga beberapa yang pengadaan tanaman untuk di trotoar jalan ataupun untuk memperindah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. 14 tahun. Ingat ya, 14 tahun ya. Ternyata udah punya nama juga. Nih nama usahanya apa Bang? Kita CP Abang Taman. Oke. Abang Taman Riau. Abang Taman Riau. Dan pastinya juga banyak sekali jenis-jenis tanaman yang sekali. disediakan di sana, mulai dari yang di pot kayak gini. Yang paling besar tanaman apa Bang? Paling besar itu yang jenis bonsai-bonsai ya kalau untuk yang dipakai. Ada juga Bang bonsai? Ada juga pohon-pohon pelindung. Jadi kalau tipe lewat Jalan Sudirman aja misalnya di tengah-tengah trotoar itu kan itu jenis pohon pelindung. Bener-bener. Awalnya dulu tingginya cuma 2 meter, semeter, berjalannya waktu bisa sampai 10 meter, 8 meter gitu kan. Oke. Gitu dia. Nah ini ada perbedaan nggak Bang? Tanaman yang di jalan dengan tanaman yang untuk di teras rumah untuk jadi hiasan gitu? Ada. Jadi untuk pemilihan tanaman itu tidak bisa sembarangan ya. Tidak semua jenis tanaman itu bisa ditanam di depan rumah. Karena ada tanaman itu yang sifatnya akarnya itu dia justru merusak struktur bangunan. Jadi itulah guna kita sebagai orang taman memberikan edukasi kepada konsumen bahwasanya kadang kan orang bilang, saya suka pohon itu berbunga-bunga, Mau cantik. ditempatin depan rumah Boleh deh. nggak depan rumah? Kita kasih tahu bahwasanya pohon ini nggak bagus karena akarnya merusak struktur bangunan. Contohnya apa nih Bang yang merusak struktur Ada bangunan? namanya pohon terambesi. Terembesi. Itu cocoknya di mana terembesi? Terambesi itu menurut harus di tanah yang agak luas atau yang jauh dari bangunan. Di trotoar di Sudirman masih ada saya tengok beberapa terambesi, tapi kan jaraknya dengan bangunan cukup jauh, ada sekitar 20 meter. Oke, Jadi masih syaratnya bisa. itu ya. Cuma di jalan aspalnya jadi hancur, ada bergelombang gitu bergelombang. jalannya ya. Iya, ada terambesi, ada pohon tabe buja juga merusak juga ya kan. Iya. Ada dadak merah itu lebih merusak lagi. Banyak beberapa ada pohon yang justru merusak struktur bangunan dan ada pohon juga yang beracun. Apa itu? Banyak pohon-pohon beracun saya tengok ada di kota, ada juga orang nanam itu di trotoar lampu merah itu saya tengok ada juga nanam namanya pohon bintaro. Bintaro itu kalau bukan yang di Jakarta ya Bang? Enggak. Beda ya. Kalau tipe lihat itu buahnya percis sekali seperti pohon apel. Tapi itu beracun.
jangan sekali dimakan. Yang warna hijau? Berwarna hijau polos, Oh, belum oke. licin dia, bersih. Aha. Itu tanaman tidak boleh sebenarnya tuh ya Itu eh, letaknya harusnya di habitat aslinya di hutan ya Bang ya? ya sebenarnya begitu. Sebenarnya Karena begitu. takutnya orang awam Mhm. karena melihat keindahan itu pohon ada berbuah, Mhm. iseng-iseng ngambil, takut itu kan beracun, membahayakan bagi orang tersebut. Bagi orang yang tahu ya nggak apa-apa, bagi yang nggak tahu ini melihat Benar. pohon yang berbuah, buahnya cantik pula ya kan. Wah, lapar nih kan ngelihat Begitu buah makan rupanya itu beracun. hijau, Hmm, seger, panas-panas Pekanbaru dimakan, udah. iya. Tapi Udah alhamdulillah lah. di Pekanbaru alhamdulillah udah nggak ada lagi pohon-pohon yang beracun Oke, itu berterbangan alhamdulillah sudah ada. berarti memang sudah terlihat sudah aman lah ya Bang Ya, ya. Dan untuk penataan sendiri kalau di Pekanbaru menurut Abang gimana nih? penataan Pekanbaru udah ini ya, saya melihat pemerintah juga cukup ini ya, cukup perhatian sekali sama tanaman Mhm, karena kita bisa melihat jalan-jalan besar tuh mhm, memang asri ya, mhm. dengan ada terus perubahan tanaman-tanaman maupun media-media tanamnya. Oke. Ya, jadi Pekanbaru ini orang senang ke Pekanbaru tuh kan karena asri Mhm, dan tidak ini ya, tidak gersang. mhm, Nah, ternyata pemimpin-pemimpin kita perhatian sekali sama yang namanya tanaman. mhm. Baik. Gitu. Terima kasih Bang. Iya. Boleh dong minta harapannya ke depan gimana untuk usaha Abang sendiri nih? Oh ya, Aha. harapan saya ya untuk anak-anak muda ya, ini juga sebagai ajakan ya, Mhm. jangan pernah takut untuk mencoba yang di luar bidang kita. Itu yang pertama dulu. Benar. Pertama Ya. nih kenalan dengan sarjana hukum yang terjun ke dunia pertamanan. Ya, Heeh. apapun itu kegiatan usahanya, asal ditekuni dengan serius, Mhm. itu pasti bisa menghasilkan dan bisa membuat kita jauh lebih baik gitu. Jadi Benar. nggak harus tertuju pada misalnya aku hanya bisanya itu gitu dan nggak bisa yang lain. Coba dulu. Kalau saya itu punya prinsip gini, saya itu punya prinsip itu ATM. Amati Amati, tiru, dan modifikasi. modifikasi. Itu yang paling gampang Benar, karena kalau benar, kita benar, benar. menciptakan yang baru mungkin agak sedikit butuh waktu lama ya. Benar, benar. Jadi Trial error-nya juga banyak ya Bang ya. betul. Aha. Bagaimana kita bisa mengamati orang, Mhm, terus kita bisa tiru ya kan. mhm. Tapi kita modifikasi, jadi kita punya brand sendiri dan kita punya nilai jual sendiri gitu. Benar. Punya ciri khas Punya lah ciri ya. khas sendiri. Betul Baik. sekali. Baik Bang, boleh dong terakhir kira-kira kalau misalnya para penonton yang ada di YouTube-nya RRI Pekanbaru ingin bunga-bunga ini gitu, ordernya kemana? Ataupun ingin kontak Abang kemana nih? Boleh. Ada nomor HP saya boleh. Boleh? Nomor HP saya 0813 7104 1111. Atau di Instagram saya Dekorasi Taman Pekanbaru, Facebook juga Dekorasi Taman Pekanbaru. Oke, Nanti ada foto dekorasi. saya di situ. Langsung dicari nih ya. Langsung muncul nanti wajahnya. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang sudah mampir di Terima kasih, Tifa. studio Terima kasih, podcast sahabat RRI RRI. Pekanbaru. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita. Tadi Amin. dapat ilmu baru lagi ya. Ternyata tumbuhan itu nggak sembarangan diletakin ataupun nggak sembarangan ada di Kota Pekanbaru ataupun penataannya begitu ya Bang. Ya. Punya taste-nya sendiri dan ada ilmunya pastinya. Dan untuk itu demikian untuk Radio Talk edisi hari ini dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tifa pamit undur diri. Bye bye.